Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pada bacaan tabaraka, pada lafal ba di sini ada fathah bertemu alif, maka kita hukumi dengan bacaan yaitu mad tabi'i. Mad tabi'i panjangnya yaitu 2 harakat. Bagaimana kadar kita menghitung 2 harakat? Ya misalkan ba, maka kita kadarnya baba. Maka ba seperti itu. Baba, ba. Itu kadar untuk menghitung kita 2 harakat. Maka tabaraka, tabaraka. Kemudian ro-nya dibaca tebal karena dia ro berharakat fathah. Tabarakalladzi. Kemudian di sini ada alif lam syamsiyah, yaitu alif dan lam yang dia ditulis tapi tidak dibaca, sehingga langsung dihurufkan ke huruf lam yang berharakat tasydid. Nah, tanda seperti ini di atas huruf alif dianggap bahwasanya alif tersebut tidak dibaca. Kemudian alladzi, hati-hati dalam pelafalan zal. Di sini ada huruf zal, bukan huruf zai. Ya, kebanyakan kita kadang-kadang membaca huruf zal dengan huruf zai. Misalkan allazi, allazi. Sering terjadi yang didengar atau sering terjadi yang kami dengar bahwasanya ini mengganti dengan huruf zai. Ini hati-hati saja. Jangan sampai ia terganti dengan huruf zai. Karena di sini adalah zal yang mana makhrajnya, tempat keluarnya adalah ujung lidah kita menempel dengan gigi seri atas, dan dia kalau bisa sedikit tergigit gitu ya, zi. Maka tabarakalladzi biyadihil mulk. Kemudian pada lafal zi di sini ada mad tabi'i yaitu kasrah bertemu ya, panjangnya 2 harakat. Biyadihil mulku, kembali lagi biyadihi, sempurnakan hanya biyadihil mulku. Kemudian pada lafal al-mulku di sini ada alif lam qamariyah, yaitu alif dan lam yang dia ditulis dan dibaca, maka dinamakan dengan qamariyah. Huruf-huruf qamariyah salah satunya tersusun dalam kata abghi hajjaka wa khaf aqimah. Abghi hajjaka wa khaf aqimahu. Aqimah. Nah, di sini ada ya-nya. Nah, ini huruf-huruf yang kita tersusun ketika ada alif dan lam bertemu dengan huruf yang 14 ini maka dinamakan dengan alif lam qamariyah. Kemudian wa huwa ala. Kemudian ala, pada lafal ala di sini ada mad tabi'i yaitu ditandai dengan fathah bertemu dengan alif di atas huruf ya. Ya-nya kita anggap tidak ada, atau biasa dikenal juga yang bentuknya seperti ini dengan alif bengkok. Tapi ini kita biasanya kalau di dalam bahasa Arab namanya alif manqusah, alif yang dia muqaddar alal ya, alif yang dia ditakdirkan atau dimuqaddarnya dengan huruf ya. Kemudian kulli syai'in qadir. Kemudian pada lafal syai'in di sini ada bacaan lin pada lafal syai', yaitu adanya huruf ya sukun didahului dengan huruf fathah, maka kita namakan dengan bacaan lin, yang dimana di sini ya-nya tidak harokat titik, tapi tetap saja karena dia berbentuk ya, ini dalam bentuk rasm ya. Syai'in qadir. Kemudian di sini ada tanwin bertemu dengan huruf qaf, maka dinamakan dengan hukum tajwid berupa ikhfa. Ikhfa yaitu membaca di antara idgham dan izhar. Kalau idgham artinya dia memasukkan suara nunnya, dimasukkan ke huruf setelahnya. Kalau izhar suara nunnya dibaca dengan jelas. Misalkan man ketemu a, man a, jelas. Kalau idgham misalnya may yaqulu, masuk ke huruf ya. May yaqul. Sedangkan ikhfa di antara keduanya maka dinamakan dengan samar. Kemudian ditahan sedikit dalam lafal gunnah, lafal dengungannya atau gunnahnya, yaitu sepanjang 2 harakat.
Dan di sini karena huruf qaf huruf isti'la, maka dia ada agak tebal dalam ikhfa'nya. Maka syai'in qa langsung ke huruf qaf. Maka menyamarkannya langsung ke huruf qaf, bukan syai'in qa. Jangan pakai eng, tapi dia langsung disamarkan ke huruf qafnya. Syai'in qadir. Kemudian pada lafal dir di sini ada bacaan yaitu mad arid lis sukun, yaitu mad yang terjadi ketika akhir bacaan kita, yang mana sebelum huruf akhir yang diwakafkan menjadi sukun ada huruf mad. Contoh di sini lafal qadir, ini huruf ra yang dia disukunkan karena wakaf. Sebelumnya ada huruf ya yang mana ya termasuk huruf mad. Maka awalnya qadirun ini kan asalnya dari mad tabi'i 2 harakat. Qadirun. Kemudian karena dia waqaf, maka di situ ra-nya sukun, sebelumnya huruf ya sukun. Maka di sini kan mad arid disukun asluhu mad tabi'i. Yang di mana mad arid disukun yang asalnya adalah mad tabi'i. Yaitu maka dirnya kita boleh memanjangkan 2 harakat, boleh pula 4 harakat, boleh pula 6 harakat. Maka boleh kita baca misalnya qadir 2 harakat, qadir 4 harakat, atau yang 6 harakat pun. Nah, tapi kemudian di sini huruf ra karena dia disukunkan, maka di sini dia jatuh hukumnya adalah hukum ra tifis yang kita namakan dengan ra tarqiq. Ra tarqiq tidak boleh dibaca qadir. Jadi tebal. Misalnya syai'in qadir. Enggak. Tapi dia tipis ra-nya. Syai'in qadir. Nah, seperti itu. Kita coba ulang secara utuh lengkapnya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Misalkan kalau kita tidak wakaf di amala, kita lanjutkan, maka caranya seperti ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Baik, pada lafal alladzi kembali lagi kita mendapati hukum tajwid berupa alif lam syamsiyah, yaitu alif dan lam yang dia ditulis tapi tidak terbaca. Maka di sini langsung ke huruf lam yang berharakat tasydid. Maka Allah. Nah, tanda ini di awal ini tandanya bahwasanya huruf tersebut tidak dibaca, atau dia menandakan hamzatul wasal yang dia alifnya kalau di awal itu diberikan tanda fathah. Kalau dia di tengah-tengah tidak dibaca. Kemudian pada lafal alladzi, kemudian pada lafal dzi di sini ada bacaan mad tabi'i, yaitu ditandai dengan adanya huruf berharakat kasrah bertemu dengan huruf ya sukun. Panjangnya berapa harakat? Panjangnya 2 harakat. Kemudian kita perlu hati-hati di dalam lafal zal kembali. Zal jangan sampai terubah dan terbaca menjadi huruf zai. Yang mana sering terjadi yaitu membaca huruf zal dengan huruf zai. Tidak boleh, karena nanti takutnya merubah makna dan termasuk kepada lahan jali, karena dia merubah huruf. Alladzi khalaqal mauta, khalaqal. Kemudian pada lafal al mauta di sini ada bacaan alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca lamnya. Kemudian pada lafal mauta di sini ada bacaan lin, yaitu bacaan yang lembut, al mauta. Makhraj huruf waw agar kita lebih sempurna, yaitu kita monyongkan sedikit bibir kita atau ya monyongkan mulut kita, mauta, al mauta. Kemudian wal hayata. Kemudian pada lafal wal hayata sama kembali alif lam qamariyah, ada hanya alif dan lam yang ditulis dan dibaca. Kemudian pada lafal al hayata di sini ada penulisan rosem dengan huruf waw di atasnya alif kecil. Kadang ada yang menulisnya begini al hayata, ada juga yang menulisnya seperti ini. Ini dalam rosem Utsmani. Ya, maka wa di sini bukan dibaca al hayawata, bukan.
tapi dibaca dengan al-hayata, bukan al-hayawata, sehingga ditandai di sini dengan warna abu-abu, yaitu huruf wawunya dianggap tidak ada. Maka bukan kita baca wal hayawata, tidak, tapi wal hayata. Panjangnya, kemudian di lafal ya, di sini ada mad tabi'i berupa fathah bertemu alif. Kemudian liyabluwakum. Kemudian di sini pada huruf ba sukun ada namanya bacaan qalqalah, yaitu bacaan yang memantul. Qalqalah artinya dari kata qalqala yuqalqilu qalqalatan bermakna al-ittirab, pantulan. Nah, untuk pantulan dalam huruf-huruf qalqalah itu tidak boleh ada yang namanya penambahan hamzah. Misalkan liyab, nah, ada tambahan hamzah yang disukunkan. Kemudian yang kedua misalkan berhenti liyab luwakum sambil mengambil nafas. Nah, ini yang sering terjadi. Harusnya tidak boleh, karena kenapa? Karena di sini qalqalahnya tidak boleh mantul, tidak boleh ada tambahan hamzah ataupun berhenti. Kan tapi dia mengalir liyabluwakum. Nah, kalau dia di tengah-tengah huruf atau maka dinamakan qalqalah sughra. Itu tidak seperti lebih audhahnya, atau tidak. Kalau yang dia di akhir bacaan maka lebih audhah, lebih jelas. Sedangkan kalau yang di tengah cukup saja terdengar dia memantul. Liyabluwakum, ya, liyabluwakum. Nah, seperti itu. Kemudian ada mim yang dia sukun ketemu dengan huruf hamzah, maka dinamakan dengan izhar syafawi. Izhar secara arti dari kata azhara yuzhiru, artinya jelas, menjelaskan, menampakkan dan semisalnya. Syafawi berasal dari kata syafah, yaitu artinya bibir. Sehingga kita membacanya adalah mim itu makhrajnya daripada bibir kita. Sehingga suara mimnya harus jelas dan tidak boleh ditahan, tidak boleh dibaca liyabluwakum ayyukum, enggak. Tapi tidak boleh tahan, hanya sekadar saja menyempurnakan makhraj mim dan langsung dibaca a-nya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sama di sini yang kedua sama juga, mim mati bertemu dengan hamzah maka dinamakan dengan izhar syafawi. Kemudian pada lafal ahsanu, di sini ada ha yang berharakat sukun maka dinamakan dengan ha hams. Alirkan nafasnya, kemudian baru dibaca dengan sa-nya. Ahsanu amala, ain amala. Maka pada lafal amala, ketika kita waqaf kita baca dengan bacaan mad iwad. Yaitu apa mad iwad? Mad yang terjadi apabila ada fathatain bertemu dengan alif di akhir bacaan, maka dinamakan dengan mad iwad. Maka wa yustasna min dzalika, ada pengecualian ketika itu huruf ta marbutah yang berharakat sukun. Maka ketika ia di dalam kaidah bahasa Arabnya, ketika ta marbutah diwaqafkan maka dia berubah menjadi ha yang disukunkan. Akan tetapi ketika kita lanjut maka dia menjadi hukumnya adalah idgham bi gunnah, yaitu adanya tanwin an in un. Karena di sini amalan bertemu dengan waw, ya, maka dia dinamakan dengan idgham bi gunnah. Cara membacanya yaitu masukkan tanwin kepada huruf waw dan ditahan. Dan idgham bi gunnah juga kita kenal dengan idgham naqis. Amalan wa. Nah, caranya adalah dimasukkan. Kemudian wa huwal azizul ghafur. Pada lafal aziz ini ada alif lam qamariyah, alif lam yang ditulis dan dibaca. Kemudian azizu. Pada lafal zi di sini ada bacaan mad tabi'i, yaitu ditandai dengan adanya kasrah bertemu dengan ya sukun. Kemudian pada lafal di sini huruf zai harus jelas, jangan ajiju, jangan juga aziju. Nah, misal seperti itu. Tapi harus dengan jelas zai-nya. Za, zi, al-azizu. Wa huwal azizul ghafur. Al-ghafur. Kemudian al-ghafur kembali lagi kita dapati alif lam qamariyah. Kemudian pada lafal ghafur. Nah, maka di sini ada bacaan mad arid lis sukun, yaitu mad yang terjadi di akhir waqaf, yang sebelum huruf akhirnya yang diwaqafkan menjadi sukun ada huruf mad. Ya, maka kita boleh memanjangkan sepanjang 2 harokat, 4 harokat ataupun 6 harokat. Dan di sini ada huruf yang diwaqafkan adalah huruf ra, maka kita ada tambahan hukum yaitu hukum ra tafkhim. Ra yang dia dibaca dengan
tebal. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Pada bacaan alladzi, pada lafal alladzi pada awalnya di sini ada alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Apa itu alif lam syamsiyah? Alif lam syamsiyah adalah alif lam yang dia ditulis, ada alif lamnya tapi dia tidak dibaca, sehingga di sini langsung ke huruf lam, yang mana lam termasuk daripada huruf alif lam syamsiyah. Kemudian pada lafal zi ini ada mad tabi'i ditandai dengan kasrah bertemu dengan ya. Maka teman-teman harus hati-hati dalam melafalkan zal. Di sini hurufnya bukan huruf zai, tapi dia huruf zal. Pada lafal zal makhrajnya harus tepat, yaitu ujung lidah kita, ujung lidah menempel dengan gigi seri atas agar sempurna bunyi bacaannya. Sehingga kita baca dengan zi, alladzi. Kemudian khalaqa, kha isti'la, huruf isti'la yaitu pangkal yang terangkat. Khalaqa sab'a. Nah, di sini ada huruf ba sukun. Apabila ada huruf ba sukun atau yang semisalnya yaitu ajid qatin ba, qutbah jadin, ada 5 huruf yang dia termasuk huruf qalqalah, yang mana dia memantulnya tidak boleh ada 2 hal. Yang pertama, tidak boleh ada tambahan hamzah, misalnya sab'a, itu ada tambahan. Kemudian yang kedua itu tidak boleh berhenti, misalnya sab'a samawat, itu kan berhenti, sehingga dia mengalir saja untuk qalqalahnya, sab'a samawat, seperti itu. Kemudian pada lafal samawa, kedua-duanya ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, yaitu pada lafal ma adanya fathah bertemu alif, pada lafal wa adanya fathah bertemu alif, keduanya panjangnya 2 harokat. Kemudian pada lafal tibaqa, di sini ada kasrotain bertemu dengan huruf ta, maka ini kita namakan bahan bacaan ikhfa. Bacaan ikhfa, yaitu cara membacanya suara tanwinnya disamarkan ke huruf ta, atau membacanya di antara bacaan izhar dan idgham. Kalau izhar suara nun atau tanwinnya jelas, kalau idgham suara nun dan tanwinnya yaitu dimasukkan, sehingga di sini disamarkan. Nah, karena huruf ta huruf tebal, huruf isti'la dan huruf idbaq, maka ikhfa'nya juga ditebalkan. Samawati. Nah, langsung seakan-akan kita melafalkan huruf ta, tapi t-nya tetap tipis. Samawati tibaqa. Kemudian pada lafal ba, di sini ada bacaan mad tabi'i, yaitu panjangnya 2 harokat, ditandai dengan adanya huruf fathah bertemu dengan alif. Kemudian pada lafal qa, bila kita waqaf, di sini ada fathatain, ada huruf fathatain bertemu dengan fathah. Apabila ada fathatain bertemu dengan alif, maka kita ada 2, maka hukum tajwidnya kita namakan dengan mad iwad, yaitu suara panjangnya bukan lagi kita, atau bacaannya bukan lagi kita baca tibaqan, karena kita waqaf maka dia menjadi mad iwad, maka diganti awalnya, misalkan di sini qan, maka dia menjadi panjang qa, menjadi seperti mad tabi'i. Tibaqa panjangnya 2 harokat. Akan tetapi bila kita lanjut, misalkan di sini ada fathatain bertemu dengan huruf mim, maka kita namakan dengan bacaan idgham bi gunnah. Maka idgham itu artinya memasukkan,
sedangkan bi gunnah disertai dengan gunnah. Atau ini juga dengan nama lain idgham ma'al gunnah naqis. Atau idgham bi gunnah yang dia naqis. Naqis itu berarti tidak terlalu sempurna masukannya. Masih ada sedikit sisa-sisa suara tanwinnya atau suara nunnya. Maka tibaqan, ya, kita langsung masuk ke mim. Kemudian bi gunnah, karena dengan disertai dengan gunnah maka ditahan. Tibaqan ma taro, baru dibaca ma-nya. Kemudian pada lafal ma ada mad tabi'i ditandai dengan fathah bertemu alif. Kemudian taro, kembali lagi ada fathah bertemu alif, yaitu ro, ro-nya tebal. Di sini ada alif yang di atas huruf ya. Nah, ini bentuk rasamnya sehingga iya-nya tidak kita anggap. Kemudian fi ada kasrah bertemu ya, maka dia mad tabi'i. Maka panjang untuk huruf ma, ro dan fi harus sesuai, harus sama, tidak boleh dibedakan. Maka ma taro fi harus sama seperti itu. Ma taro fi khalqir rahmani. Pada lafal khalqir rahman, di sini kha-nya isti'la, qa-nya isti'la tebal, khalqil. Nah, tapi sifat lamnya tipis. Khalqir rahman. Kemudian di sini ada alif lam syamsiah kembali, alif lam yang ditulis tapi tidak dibaca. Langsung ke huruf ra yang bertasydid, dan ra di sini ra tafkhim, ra-nya harus dibaca dengan tebal. Ra tafkhim, ra tebal. Kemudian pada lafal rah ada huruf ha yang memiliki sifat hamas, yaitu harus ada jaroya nun nafas, harus ada mengalirnya nafas kita. Rahmani. Kemudian pada lafal ma di sini ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, yaitu ditandai dengan adanya fathah bertemu alif, 2 harakat. Kemudian min tafawut. Pada lafal minta di sini ada bacaan ikhfa, yaitu adanya nun sukun bertemu dengan huruf ta. Cara membacanya, nunnya disamarkan ke huruf ta, bukan dibaca ming tafawut, tapi dia min, ya, ikhfa-nya langsung ke ta, min tafawut. Kemudian pada lafal fa di sini ada fathah, ada fathah bertemu alif, maka dinamakan dengan mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Kemudian pada lafal wud di sini ta-nya kita sukunkan karena kita waqaf, ada sifat hamasnya. Kalau kita lanjut misalkan, maka di sini nanti bacaannya menjadi bacaan ikhfa. Ikhfa. Maka cara membacanya yaitu samarkan tanwinnya ke huruf fa. Maka min tafawutin, langsung ke makhraj huruf fa. Makhraj huruf fa sendiri yaitu gigi atas menempel dengan bibir bawah. Kemudian ditahan gunnahnya, min tafawutin farji'il. Kemudian di sini alifnya tidak dianggap, langsung ke huruf ra. Karena di sini hamzatul wasal, farji'il basara. Nah, di sini pada lafal alif lam ada alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca. Kemudian basara hal tara. Kemudian pada lafal ra di sini ada mad tabi'i ditandai dengan fathah bertemu dengan alif. Panjangnya 2 harakat, min futur. Kemudian di sini ada ikhfa, ada nun mati bertemu dengan fa, sebagaimana tadi kita bertemu dengan huruf ta, to, dan sebagainya. Maka di sini cara membacanya disamarkan kembali ke huruf fa-nya. Min, langsung ke fa, min futur. Kemudian pada fatur di sini ada bacaan mad arid lisukun, yaitu mad yang terjadi karena waqaf dan sebelum huruf akhirnya ada huruf mad. Di sini huruf akhirnya adalah huruf ra dan sebelumnya ada huruf mad berupa waw. Maka kita boleh memanjangkan 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Kita coba ulangi. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Kemudian ayat selanjutnya, thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Kemudian pada lafal
Ada bacaan gunnah, yaitu cara membacanya mimnya ditahan dulu, baru dibaca ma-nya. Tsumma rji'il. Di sini hamzatul wasl langsung ke ra, ra-nya tafkhim. Tsumma rji'il basara. Di sini ada alif lam, maka kita namakan dengan alif lam qamariyah. Tsumma rji'il basara karratain. Nah, di sini pada lafal ta ini ada bacaan lin, yaitu adanya fathah bertemu dengan huruf ya atau fathah bertemu huruf waw yang dimatikan. Maka dia cara membacanya yaitu dilembutkan dalam pelafalannya. Kemudian yanqalib ilaika, pada lafal nun mati bertemu qaf, di sini ada hukum tajwid berupa ikhfa. Cara membaca ikhfa yaitu samarkan suara nunnya kepada huruf qaf yang ditebalkan, karena huruf qaf huruf isti'la. Yanqa, seakan-akan langsung melafalkan huruf qaf. Yanqalib ilaika. Nah, di sini ada huruf ba, yaitu hukumnya kita namakan dengan qalqalah. Qalqalah artinya memantul, banyak kita pantulkan. Jangan dibaca yanqalib, yanqalib ilaikal basar, tapi harus ada pantulannya dan tidak boleh ada hamzah. Yanqalib, nah itu tambahan hamzah, tapi dia yanqalib ilaika, ya, yanqalib ilaika langsung saja. Kemudian pada lafal ilaika di sini ada bacaan lin, yaitu bacaan yang lembut, adanya fathah bertemu dengan ya sukun. Kemudian yanqalib ilaikal basaru, ada alif lam kembali, maka alif lamnya sama seperti di awal, yaitu alif lam qamariyah. Runya tebal, basaru khasi'au. Pada lafal kha ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif, khasi'au. Nah, di sini ada fathatain bertemu dengan waw, maka dinamakan dengan bacaan idgham bi gunnah. Cara membacanya yaitu surat tanwinnya masukkan ke huruf waw. Kemudian wa huwa hasir. Pada lafal hasir ada bacaan mad arid disukun sebagaimana kata futur. Boleh memanjangkan 2 harakat, boleh 4, dan boleh pula 6 harakat. Kita ulang kembali. Tsumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.